diceritakan nih? Untuk Mas Akbar juga. Contohnya. Kata nikah. Oh, ngono to. Contohnya lagi mungkin. Wis. Masalah kita akeh lah kadang rapi. Oh, alah, ngono to. Oh, itu kalimatnya anak muda. Iya, Kalau sekarang enggak gini. Wis lulus kuliah, terus kapan kerjanya? Wah, yang udah nikah. Malamnya bawa obor, paginya bawa opor. halo Sobat Evabers, kembali lagi di FAB Podcast. Di episode ngobrolin apa aja, yuk spesial Ramadan. Oke, kali ini kita kedatangan dua tamu lagi nih Mas Pat. Iya. Kedatangan rekan kerja kita nih. Ada Mas Zidan sama Mas Akbar. Tepuk tangan dulu nih. Oke, kalau teman-teman belum tahu nih, Mas Zidan sama Mas Akbar ini adalah pelopor dari channel FAB Podcast nih. Kalau teman-teman belum tahu nih, Mas Zidan itu pernah jadi host ya? Di mana Mas? Di apa? Judul apa? Video apa? Mungkin pernah trending untuk sertifikasi di UMKM. Oke, dengan Pak Ben itu ya? Iya. Oke, nanti videonya kita tampilkan di atas sama di deskripsi ya. Terus ada sama siapa lagi satu? Sama pegiat budaya. Pegiat budaya Mas Heri, terus ada dengan Gus. Ada juga dengan Gus, salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Madiun. Oke. Jadi nanti untuk teman-teman yang belum nonton videonya bisa klik link di deskripsi ya. Nanti kita akan cantumkan di sini. Oke. Kalau Mas Akbar juga pernah nih jadi host. Boleh apa ya? Di-spill. Pernah jadi di video mana nih Mas Akbar? Kalau waktu itu aku mewawancari salah satu penyiar radio ya. Oke. Dari pengalaman beliau sama mungkin ya sedikit ilmu dari beliau yang bisa kita ambil juga sih. Oke. Itu tadi Mas Zidan sama Mas Akbar sendiri pernah nih jadi pelopor di FAB Podcast. Mungkin teman-teman yang belum tahu bisa tonton ya videonya. Oke nih Mas Fuad. Kita kan udah berjalan ya. Ramadan ini sudah 3 episode ya. Ini yang keempat ya? Iya, yang keempat episode ya. Ini kan sudah berjalan 4 episode, udah mendekati Lebaran nih. Kita tanya-tanya ke Mas Zidan sama Mas Akbar ya. Mungkin gimana nih? Apa itu Ramadan untuk kali ini, puasa kali ini gimana Mas? Lancar-lancar saja atau mungkin ada lika-liku apa itu? Dari godaan-godaan seperti itu Mas? Pastinya ada. Oh pastinya ada, oke. Enggak mungkin. Namanya hidup juga pasti ada cobaan dan lika-liku Mas. Terus dinikmati aja. Okay. Mungkin momennya Ramadan ya malah harusnya bersyukur sih. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di Ramadan. Oke. Alhamdulillah. Terus apakah mungkin lika-likunya itu bisa terlewati? Alhamdulillah masih bisa. Meskipun nggak bisa kita usahakan. Oke, ya, subhanallah. Itu Mas Akbar. Kalau untuk Mas Zidan sendiri gimana Mas? Intinya kita harusnya bersyukur. Bersyukur Mas. Karena sesuatu yang kita syukuri pasti akan ditambah yang lebih lagi oleh Allah Subhanallah. Yang penting menjalannya dengan ikhlas, jangan perlu. Karena kenapa? Kalau ada sesuatu yang dibuat ataupun dilaksanakan karena mengeluh dan tidak ikhlas pastinya akan memberatkan diri sendiri. Efeknya berdampak buruk pada diri sendiri. Mungkin bisa juga di sekitar kita. Contohnya kalau jam 12 itu nggak bisa. Apalagi ajak teman. Terus nih. Oke. Siapa yang itu mungkin pengalaman dari teman-teman. Pengalaman ya Mas. Mungkin ada ya. Jadi intinya alhamdulillah masih lancar ya. Alhamdulillah masih lancar. Saat ini masih lancar Mas. Oke, jadi udah hampir mendekati akhir Ramadan ya. 10 hari lah ya. Ya 10 hari ya. 5 hari. Mendekati Lebaran. Bentar lagi kan Lebaran nih. Gimana? Apa itu? Persiapan untuk hari raya apakah sudah
maksimal Sudah atau siap. sudah siap, udah beli baju atau udah dapat THR seperti itu, apakah sudah? Gimana, boleh diceritakan nih? Untuk masa kerja. Kalau persiapan sih belum sih mas. Belum ya, Kalau terkait baju dan lain-lain belum. Cuma persiapan untuk liburan mungkin planning untuk kan kalau saya sendiri kan pasti mudik ya namanya. Wah, mudik nih. Iya, iya. Jadi kita kan ya ada persiapan di situ sih. Kalau beli baju lebaran sih mungkin biasanya kalau teman-teman yang mungkin masih bekerja dengan mungkin targetnya masih ada itu mungkin dari baju kayak gitu mungkin di akhir-akhir aja sih. Iya, mendekati lah. Atau bahkan kita ada yang tahun baru jadi Kan, atau mungkin kan nggak usah biasanya baru anu ya, baju ya. Rame di mall-mall. Oke. Berarti persiapannya masih belum ya? Belum persiapan. sampai Cuma situ sih. ada rencana untuk mudik ya? Iya. Kita Udah planning lah. cancang. Oke. Kalau boleh tahu mudik kemana, Mas? Kalau aku mau mudik ke Gresik ya, Mas. Oh, ke Gresik. Oke. Kalau Mas Zidan sendiri gimana, Mas? Kalau masnya kemana? Jangan ditanya Mas Zidan dulu aja. Jangan ditanya. Nanti gantian mas. Kita kan Oke. katanya dulu pernah. Iya, iya. Gantian kan. Oke. Oke. Jadi kalau saya mungkin ya di rumah aja mas. Saya asli Madiun. Di Madiun. Oke, asli Madiun. Iya. Mungkin kalau mudik mungkin ya di sekitar tetangga-tetangga di sekitar dan saudara. yang terdekat Silaturahmi aja. ke keluarga yang ada di Iya. Madiun aja ya. Intinya kan silaturahmi itu adalah menjalin kasih Oke. Terima kasih, Mas. antara Antara keluarga ya. Kalau belum Idul Fitri itu kan artinya kan kembali ke fitrahnya suci. Iya, suci. Gitu. Jadi diharapkan kita ambil intinya itu aja. Jangan terlalu bereuforia, sangat berlebihan itu nggak baik. Karena kita sebagai umat Muslim harusnya kita harus sederhana tapi tetap Bermakna. bermakna ya. Iya. Gitu. Wah, Mas. Iya, bagus. Bagus ya, Mas ya. Iya. Iya, bagus ya. Masuk. Maksudnya apa itu rencana yang tidak terduga? Kalau Mas Untuk sendiri kita. gimana rencananya? Oh, untuk saya ya sama di rumah saja. Karena tahun ini saya tidak mudik. Oh, emang saya mudik kemana mas? Saya mudik kemana? Oke, saya mudik ke Purworejo, Mas. Oh, Purworejo. Jawa Tengah, Mas. Kalau Mas Fuad sendiri gimana nih? Sama mas di rumah aja. Di rumah aja ya. Iya. Kecuali kan juga. Ya paling ke tetangga, ke saudara-saudara juga. Iya, Gitu ya. seperti itu. Udah gak pelik lagi sekarang. Oke, tadi sudah apa ya membahas mudik nih. Berarti kan mudik itu tradisi di hari raya nih. Mungkin Mas Zidan tadi dari daerah Madiun ya, kabupaten atau kota, Mas? Saya dari kabupaten. Oke, dari kabupaten. Oh, untuk Mas Zidan di desanya Mas Zidan nih, apakah ada tradisi ya? Tradisi lebaran di sana? Ada mas. Tradisinya itu, maksudnya masnya juga pernah melakukan Apa itu? terbaik apa? Mercon. Betul Wah. sekali. Maksudnya di bulan Itu sudah khas. Iya. Tapi itu sebenarnya sifatnya ya itu berbahaya sekali. Berbahaya. Karena bisa ya mohon maaf apabila sekitar kita ada orang sakit kan Benar. mengganggu. Ya. Namun itu namanya juga Tradisi. tradisi, bukan tradisi itu Bukan. mas. Oh, bukan Ya, mungkin, tradisi. apresiasi sudah menahan hawa nafsu selama 1 bulan. Merayakannya seperti itu. Namun sebagai penanda bahwa kita sudah menuju suatu hari kemenangan. Kemenangan seperti itu. Berarti tadi apa itu menyalakan mercon itu apakah udah dari dulu atau memang baru-baru ini memang ada? Kalau dari saya kecil itu sebenarnya udah dari saya dulunya Sudah ada ya. Oke, udah Udah ada dari sih yang dari dulu. di Kalau daerah sekarang kan Ponorogo ya? Mas jarang kan kalau sekarang. Iya jarang. itu Iya, salah tetap satunya, ada salah Mas. satunya. Kalau yang kedua itu balon. Ah iya, Balon udara yang belum ada. pakai- Tapi kan itu sudah dilarang ya? Apakah masih? Di sebelah Iya. desa sih sebenarnya itu masih menggunakan tradisi itu. Namun karena kalau pagi itu biasanya dari Polres atau Polsek itu muter. Muter ya? Anu ya apa? Ya soalnya bahaya juga sih soalnya. Iya Jadi sih. untuk Ganggu. mensiasatinya teman-teman itu menerbangkannya di habis subuh atau waktu
fajar. Ya setelah subuh lah. Setelah subuh atau sebelum subuh biasanya. Mungkin tuh kalau kita udah biasa mas, udah umum lah. Mungkin di tempatnya Mas Akbar ini ada yang lebih berbeda. Di Kota Gresik pastinya ada yang perbedaan dari Kota Madiun. Iya biasanya kan kalau mercon itu kan di daerah Ponorogo, Magetan, Madiun ya. Ya paling banyak. Gitu. Saya kan seluruh mas yang gimana? Seluruh iya sih seluruh. Biasanya di pinggir jalan nih wes pakai kertas-kertas sing berjerakan kalau ada banyak mas. Tapi ya harus waspada juga. Berarti tradisinya tadi mercon kertas ya. Biasanya itu buat sendiri atau buat sendiri mas? Racik sendiri ya? Teman-teman desa itu yang masih muda-muda itu seragam sekali. Rajin sekali. Rajin sekali menggulung kertas ya. Saya tuh juga heran kok udah pinter-pinter ya. Iya ya. Padahal berbahaya. Si diambil keseruannya. Tidak terus. Karena mungkin mengisi kekosongan. Ngisi kosongan. Karena saya tanya. Gabut. Gulungnya kok ning langgar ngaji-ngaji. Terus jadi ya pengen tadarus mas. Tapi ki lebih penting momen ini setahun bisa. Oh iya lah. Itu loh momennya. Oh ini cuma momennya ya. Ya namanya anak muda ya. Ya pengennya ya yang enak-enak. Iya. Kalau Mas Idan apa pernah ikut? Ikut meracik? Pernah saya cuma urunan. Patungan. Oh iya patungan kertas. Terus dinyalakan. Ya tidak toh mas, digulung dulu. Oke santai. Terus Terus digulung di bubuk mercon. Bubuk mercon apa? Kan ada bubuk Ada. Terus dikei sumbu. Ya, itu yang paling berbahaya. Mungkin Mas Akbar bisa menceritakan perihal kimia seperti ini mas. Apa? Kalau aku sih mungkin bisa dibilang jangan sampai teman-teman nyoba sih. Karena kenapa? Ini bukan pengalaman aku sih, tapi di desa aku waktu di situ dulu ada yang kejadian. Jadi dia buat itu besarnya segini sih. Biasanya. Iya biasanya. Nah itu entah kenapa kan namanya orang Messi terus untuk nutup sumbunya itu kan. Sumbunya pendek. Nah pendek kan. Terus habis itu kan namanya itu kan ini kan harus tertutup rapat. Nah itu ditutup gini, itu ditutup gini, itu mercikan api. Dan posisinya kakinya ditaruh gini. Berarti nyantol kakinya. Wah hancur sini. Tapi alhamdulillah orangnya sekarang sudah bisa sehat sih. Hancur. Sampai rumahnya ini kacanya pecah semua. Iya. Putih berarti ya. Iya. Satu desa kedengaran semua. Itu kakinya gimana? Ya ini mas. Akhirnya hancur. Langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi masih utuh tapi? Atau dia hancur dagingnya udah itu paling separuhnya segini. Berarti tapi lama-kelamaan kita balik sih. Oh boleh sendiri mas. Jadi nggak diamputasi? Enggak. Bisa kok. Alhamdulillah bisa. Memang butuh proses lama sih. Makanya berbahaya. Oke. Berarti di Gresik itu memang hampir sama juga merconan. Hampir sama. Terus yang pasti itu malam takbir. Oke. Pakai obor itu masih apakah di Gresik? Masih ada. Di malam takbir itu malah biasanya kalau di desa-desa kan biasanya ada yang keliling naik mobil untuk ke kota. Tapi di desa sendiri itu malah kalau yang kota-kota kan biasanya anak-anak muda yang udah ya bisa bawa sendiri lah. Tapi biasanya kalau di desa itu rata-rata yang masih TK, SD itu sama warga ibu-ibunya gitu keliling desa. Tapi memang bawa obor itu? Iya bawa obor. Berarti keliling desa kayak gitu? Malamnya bawa obor, paginya bawa obor. Bawa obor. Oh berarti memang apa ya? Tradisi itu memang masih ada ya sampai sekarang ya? Masih dilakukan juga? Dilestarikan juga. Jadi sudah bilang jangan sampai anak cucu kita lupa. Lupa sejarah. Benar. Nah, ini nih, Mas Akbar sendiri kan udah pernah nih ke luar negeri. Apakah udah pernah merasakan apa itu Ramadan di luar negeri atau Lebaran di luar negeri, Mas? Boleh diceritakan sedikit lah mungkin kenapa kok di luar negeri, Mas? Ya kalau di luar negeri di luar pulau juga pernah, Mas. Oke, di luar pulau. Terus pernah mungkin yang lebih sunyi menurutku daripada di luar negeri atau di itu sunyi di Jakarta, Mas. Loh, malah di Jakarta. Oh iya, soalnya kan pada mudik ke Jawa ya. Mungkin
Iya, mungkin teman-teman yang orang yang kerja di Jakarta, perantauan di Jakarta, udah yang nggak bisa pulang, mungkin udah pernah merasakan lah gimana rasanya bulan Lebaran di Jakarta, sunyi, sepi, jalan raya yang biasanya padat, nggak bisa lihat itu kayak lapangan bola mungkin gitu. Sepi banget Sepi, Pak. Iya. Soalnya orang hilang semua. Orangnya pada mudik semua. Gitu. Terus rasanya gimana mas waktu itu? Ya pasti namanya orang perantauan mesti ya, satu yang sendiri. Cuma nggak bisa kumpul keluarga. Ya, mungkin ya by phone aja. Bahkan by phone kadang-kadang kalau Lebaran itu sinyalnya susah minta. Pasti karena banyak orang perantau yang juga sama-sama ingin telepon keluarganya. Padahal itu di kota loh, di Jakarta loh, di ibu kota. Masa sinyal ya? Bukan masalah sinyalnya, berebut gitunya. Kan semua pasti kondisi di saat Lebaran banyak bertemu, tapi banyak juga yang ingin telepon keluarga-keluarga yang jauh yang nggak bisa ketemu. Oke. Oke, kalau di Jakarta seperti itu ya, memang sepi ya. Belum feelnya itu nggak terasa banget ya. Tadi udah bilang ke luar pulau ini di mana mas? Kalau luar pulau dulu saya di Irian. Kalau di Irian mungkin ya tetap paling silaturahminya ya sama orang-orang perantauan juga sih. Sama-sama perantauan dari luar pulau itu ya. Ya masih banyak sih, kalau orang Jawa itu masih banyak ya, kita lebih di situ sih. Kalau ya lagi-lagi paling kendala ya cuma kalau orang perantauan yang dirasakan ketika Lebaran itu ya satu rindu akan keluarga di rumah. Serindu-rindunya. Dan mungkin juga sama itu susah untuk telepon. Oke. Iya, soalnya luar pulau juga ya. Mungkin kalau mau telepon tuh biasanya tuh kalau nggak pagi banget ya nanti sore. Oh, bisa. Jadi di jam pagi jam 8 sampai jam 3 itu sinyal tuh harus bisa bisa dibilang keberuntungan atau sinyal gitu. Oke. Kalau di luar pulau tadi kan udah pernah ya merasakan Lebaran di sana sama Ramadan di sana. Yep. Apakah ada kultur shock dari makanannya, dari segi makanan? Kalau kultur shock mungkin di sana kalau di sana perantauan itu lebih namanya perantauan ya. Kan apalagi daerah timur biasanya campur punya orang itu juga. Ya kultur shocknya nggak ada sih, kalau makannya sama aja. Teman-teman malah banyak yang orang-orang yang mungkin Islam tuh ya ikut merayakan juga gitu. Oh, juga ikut ya. Malah asiknya ketika kita sama kita nggak bisa kumpul keluarga nih yang jauh. Nyamannya kita yaitu ketika itu bisa kumpul sama teman-teman keluarga baru baru di sana lah. Gitu. Momennya kita merayakan di sana. Oke, kalau di Malaysia sendiri kan kental juga ya. Iya, kental. Kok Malaysia? Kok malah nangis spill? Oke, boleh. Yang di Malaysia Mas Akbar sendiri kan udah pernah. Iya malah keceplosan. Oke, Mas Akbar sendiri udah pernah merantau ke negeri jiran nih di Malaysia. Apakah masih puasa Mas? Oh iya. Kok gelap ya? Oke, lanjut ya. Jadi di negeri jiran nih, apakah udah pernah merasakan Ramadan di sana sama Lebaran di sana? Sudah pernah juga. Wah, jadi bilang malah 3 kali Ramadan. Malah 3 tahun ya berarti? Iya, 3 tahun. Jadi kalau bisa dibilang kalau di Malaysia itu ya bisa dibilang malah kultur shocknya itu terus karena itu beberapa kali ya pas waktu awal-awal mungkin kita kan disitu dibilang waktu posisi itu ya Mas ya, bisa dibilang keluarga orang Jawa itu sendiri. Tapi ternyata di sana tuh di lingkungan itu banyak orang dari luar. Kita bisa dibilang kayak orang Malaysia asli atau mungkin orang Bangladesh, orang Pakistan. Gitu. Jadi sana ya malah kita ya saling berbagi sih. Tapi seringnya mereka malah tahu sih kehidupan dari orang Bangladesh sama itu. Jadi mereka juga Ramadan. Mungkin kalau Mas Bima ke sana untuk makan minggu sama dia, wah cocok kayaknya. Kok cocok ya? Makanya mungkin
Taman tahu piring yang besar itu, Wah. itu full itu mas. Pinjapanan lah. Pinjapan. Oh, ala dia. Beda mas, beda lagi. Beda. Tapi Beda lagi. enak. Oh enak mas, enak. Dagingnya banyak, nasinya banyak. Porsinya gitu besar. Udah habis gini, tambah lagi bukan astagfirullah. Itu baru nasi mas ya. Nanti habis itu ada buahnya juga. Buahnya lagi. Ya alhamdulillah bisa dibilang keluarga yang aku kenal dari orang Bangladesh itu orangnya baik dan ya saya sering membeli juga. Jadi kalau bisa dibilang ada yang ngomong itu kayak gitu tapi ternyata enggak. Banyak yang masih bisa bilang mereka juga taat juga. Oke, tadi di Mas Akbar mungkin di Malaysia itu apakah hampir sama di Indonesia? Apa ya? Menyerupai lah kayak tradisi di hari raya itu. Kalau tradisi ya Dari segi apa ya? Dari segi makanan atau mungkin dari segi THR kayak gitu, tradisi THR seperti itu, Mas. kalau terkait THR sama perusahaan itu tetap ada sih mas. Namanya apa, Mas? Nggak boleh tahu. Aku lupa mas. Tapi ada ya? Ada kayaknya mas. Namanya. Masih ada mas kayak gitu. Soalnya kan di sana kan Oh, mayoritas kan Islam memang. Itu pasti ada. Apalagi kebijakan dari pemerintah terkait apa namanya masih air. nasi, ya itu tinggi kalau di Oke. Malaysia itu. Agamanya kuat mas ya. Agamanya kuat di sana. Jadi ya pasti ada. Enak sih, Oke. Terus terkait makanan mungkin ya karena kalau bisa dibilang kayak ketupat dan lain-lain tuh ya hanya aku aja yang buat orang Indonesia. Oh, enggak aja. ada ya di sana. Oh, di sana nggak ada. Tapi ada loh. Kalau Nggak orang ada. Bangladesh itu dia bikin nasi berani. Malah ke timur-timuran ya. Enak itu. Nah, malah enak tuh kenyang-kenyang sampai nasi berani kayak gitu mereka itu buat. Bahkan kalau aku senang lihatnya kenapa? Kalau mereka itu sistemnya tuh kan namanya orang perantau rame-rame bikin satu banyak sekali itu makannya buat. Bareng-bareng ya. Kan Satu bareng. kuali ya cuma bareng. Emang kalau aku bisa malah kadang kalau aku temukan itu request dibikin nasi berani mesti dibikinin gitu. Oke. Kalau kue itu paling roti chapati itu enak. Itu asli mana? Chapati itu Pakistan. Chapati. Namanya udah beda mas. Kalau India aku lupa namanya apa ya? India chana. Iya. Roti. India chana. Tipis itu. Kalau yang Pakistan chapati kalau nggak salah itu. Terus kalau yang Bangladesh atau roti apa lagi? Kalau Indonesia namanya tepung goreng. Tepung goreng. Tapi kayak nastar gitu di sana ada nggak? Nastar gitu. Bolu. Nastar. Kalau disajikan gitu ya, itu nggak ada sih. Nggak ada, lebih ke Kita nggak arah ada. Arah itu ya? makanan aja. Makanan yang porsi besar. Paling kita sendiri dari gitu. Yang buat sendiri. Jadi mereka ada yang manja kita. Kalau aku dulu tuh biasanya sering dibikin yang untuk mereka ya. Kalau nasi yang ayam atau gitu udah biasa. Biasanya kalau aku bikin tamu-tamu kayak itu kita bikin bakso. Oh, malah bakso ya. Daging apa mas? Bakso. Oke. Jadi tadi di Indonesia sama di Malaysia itu hampir mirip ya. Mungkin cuma tadi kan makanannya ya, agak makanan. beda. Untuk THR pun hampir sama cuma beda. Beda jumlah sih. Beda jumlah juga. Oke. Untuk Mas Idan nih. Mas Idan dari tadi ngantuk ya Mas ya. Puasanya anu ya. Kenalan ya. Oke. Ada pertanyaan nih untuk Mas Idan kan di desa ya Mas. Mungkin apakah seramai tadi perbedaannya di Jakarta itu apakah beda atau sama atau gimana Mas? Ya beda mas, tadi yang di luar kota katanya ramai, pindah ke desa, otomatis desanya jadi ramai. Oke. Mas, iya bener sih. Iya basa-basi kun. Kayaknya seperti itu ya. Aku kayak melihat seseorang gitu loh yang lagi ramai lagi jadi petinggi kita. Siapa? Ya sudah. Ya sudah. Gitu. Oke, gimana Mas? Ramai. Jadi kalau di kamu itu biasanya apakah ke tetangga-tetangga itu silaturahmi seperti itu biasanya? Apakah masih ada? Masnya Masih ada. ya pastinya ada tuh. Ada. Masnya kalau lebaran masa gak kaget Pak? Iya, ya sama sih. Sama Mas memang apakah di desa itu juga lebih ramai dari kota lagi? Pastinya lebih akrab, hangat dan juga lebih mungkin kalau di desa tuh lebih
keras ya mas, kelihatannya orang-orangnya tuh slow gitu. Padahal di desa tuh lebih keras dari ibu kota. Maksudnya keras gimana? Karena kita yang bertindak, tetangga yang Apa itu maksudnya? Gak paham aku. kita bertindak, tetangga yang berbicara. Contohnya Contohnya. kata nikah. Oh, mana tuh? Contohnya lagi mungkin wis masalah kita akeh lah kadang rapi. Walah, mana tuh? Oh, itu rahmatnya anak muda. Iya, sekarang. Kalau kayak gini, wis lulus kuliah, terus kapan kerja? Wah, Yang udah nikah kapan punya anak? Nah, itu itu juga. kan. iya. Iya Itu sih. sebenarnya tuh nggak apa-apa. Niatnya tuh tujuannya bagus lah. Harapannya sampai mana jauh apa. Tapi Cuma kan tergantung pesennya mas. Kalau yang diajak ngobrol itu tekanan batin kan takutnya bisa makin batinnya tersiksa mas. sekali Udah nggak dapat uang saku, malah ditanyain anak-anak. nah seperti itu. Yang orang dibedakan Jadi intinya kalau di kampung itu kalau dibilang ramai ya ramai mas. Tapi kita ambil hikmahnya itu kehangatannya dan kekeluargaannya. Masa aku mau nanya, Ya, tidak nanya. Apa? Kalau di kampung di sini kan aku nggak tahu ya. Ya, ya, mungkin apa namanya pernah dan nanti kan di satu desa nih, pasti kan kenal sama. ya. Itu apakah datangin satu rumah semuanya? Apa enggak? Kita tuh mainnya RT mas. Iya. RT. Kalau RT udah cukup ya. Pindah ke RT lain. Enggak, berarti kan. Kita satu RT dulu aja kita habisin. Dihabisin. Maksudnya ya kita silaturahmi mas. Jadi itu biar adik-adik masih butuh. Oh, tak kira satu RT wis to jajarin tek ganti RT liyane. Kalau aku di sana satu desa mas. Di mana? Di Gresik. Di Oh, di Gresik. pagi ya. Pagi itu contohnya kan kita ada kalau salah kan adalah 7 RT. 7 RT. Jadi biasanya nanti blok sini RT sama sini itu pagi, nanti sisanya malam. Oh, Jadi malam itu tetap masih ada yang keliling. terus mas. Masih tutup. Itu malam itu. berarti udah kayak tradisi ya. Iya. Harus dihabiskan semuanya. Ya? Harus di kamu. Satu desa mas ya. Satu Satu RT aja udah ya mas. Oh, memang. Tapi sarunya tuh gimana ya? Sarunya tuh ya ketemu orang. Ya, tahu. Jadi bisa dibilang kalau yang waktu aku di desa itu rasanya yang dulu jalannya sepi, malam sepi waktu masuk orang selalu nggak ada yang bawa motor jalan semua kali ini semua. Jadi nggak ada yang bawa motor. Oh, jalan jalan kaki kaki semua. keliling desa itu mas. Iya. Berarti ketemu ning dalan piye? Ketemu ning Ya, Ketemu jalan. di jalan ya. Saya bisa dibilang biasanya itu tetap meninggalkan satu orang yang lebih tua yang muda-muda yang jalan tau. Iya, iya. Ketemu di jalan ya kita salaman juga. Biasanya kan kalau kayak gitu kan yang biasanya yang muda Oke. menyambangi yang tua seperti Iya. itu. Oke. Yang pasti yang waktu pagi-pagi banget itu yang diutamakan adalah saudara. Jadi pagi-pagi banget tuh paling jam 8-an itu masih orang Asia naik motor langsung ke tujuan utama, yaitu orang yang lebih tua dari mungkin saudaranya gitu. Orang tuanya. Orang tua terus mungkin Para saudara, adik kakak Tua ya. itu paman Pak Es itu kalau Berarti udah ya- selesai itu baru pulang lagi ke tetangga gitu. Oke, dulu nih. Dulu ya, pernah nggak dapat THR paling banyak itu berapa, Mas? Mas Iden berapa, Mas? Kalau waktu kecil, Mas? Bisa sangoni. Saya dulu waktu kecil itu bersih ya mas. Bersih, boleh. Iya, posisinya mas. Itu berapa ya? Saya dulu tuh saudara saya tuh nggak terlalu. Saya mungkin dari kecil tuh ya nggak terlalu banyak saudara kan. Maksudnya sedikit tapi berkualitas. Berkualitas. Saya tuh nggak banyak. Pink sama biru ya. Dulu tuh mungkin sampai 200 sampai. Hanya banyak teman-teman tuh nggak banyak. Berapa? Cuma 200 sampai 300. 200 sampai 300. Iya. Ribu. Oke. Antara juta. Juta. Itu tuh kalau keluarga saya orang petinggi-petinggi. Oke, kalau Mas Akbar berapa, Mas? Paling banyak Mungkin sama sih mas, kalau bisa sama paling 200 300.
Oke, ini informasi ya. Kan Itu zaman biasanya dulu kan lebih. zaman dulu kan nggak terlalu itu tau kan. Kalau mungkin yang sekarang orang sekarang mungkin Over bisa sih. percaya overs ya. Overs itu Iya. sampai atas. Kalau dulu kan bisa dibilang dikasih 10.000 2.000 sudah buat beli permen senang. Dan Oke. alhamdulillah. langsung beli barang. Ini informasi. Iya. Ini informasi. Aku mau nanya. Ketika dapat THR, apa yang pertama kali dibeli? Anda beli. Uang itu. Pas hari H langsung tuh. Hari ya. Lebaran tuh. Pertama biasanya makanan. Iya bener Maksudnya? jajan. Jajan. Es krim. Tempe pekan. Iya sing diwingkan. Kopi itu iya, es krim itu Iya, bisa. aku masih es krim sing kon kok ngono lho. Kalau Bukan jarang tuh. kalau ini di desaku bukan kultur shock ya. Apa ya Apa? dibilang di situ tuh ada salah satu mie ayam. Iya. Itu emang udah andalan nih teman-teman. Jadi sudah. jadi Raden, pokoknya pukul sekian kita itu harus sudah terbungkus sana. Iya. Karena nggak kebagian. Iya betul sekali. Perlu dicoba nah ini mas. Perlu. Nah, saat ini masih mas. Masih. Kita kesana yuk. Oh, jadi- ada satu momen gitu. Jadi, Boleh mas. Nanti kita ada bisa. Jadi memang anu ya mau jajan mie ayam ya. Iya, setelah hari pukul berapa tuh ada jadwalnya kita berhenti stop lari ke sana dulu. Makanya. Jadi kali anu bakule gak bray. Beli duit pokoknya Kan jangan zaman apa dulu. beli duit. Enggak sampai sekarang masih ada. Mas. Maksudnya kan zaman dulu kan gak ada WA kan. Nah, Jadi ya udah dapat duit ya udah langsung ke sana kan. Berarti tadi totalnya 300 antara 200 sampai 300 ya. Informasi ya. Ini di video sebelumnya nih ada Mas Tino sama Mas Andika. Berapa Iya. Mas? Mas Tino kemarin bilang dapat berapa Mas? 1,5. Saudaranya banyak itu. Mas. Itu satu kabupaten itu. Terus Mas Andika sendiri 1,4 itu paling Nah, banyak. itu berarti satu provinsi. Saudaranya. Ya, Oh, iya. maaf mas kita ya. Mungkin ya kita agak berbeda. Iya ya, tapi tak kira di desa itu lebih banyak soalnya kan memang tetangganya kan Desa itu sederhana mas. Ya, Kamu nanya? Oke. Mungkin yang penting ngasih itu aja sih. Iya sih, memang Ngasih tradisinya ke memang cucu, ngasih ke masih ke yang lebih muda ya, yang memang Kalau kasih banyak-banyak buat apa mas? buat diambil sama ibu, Ya udah. Iya, Ya udah. berbelanja. nggak belanja. Baik sekali hati anda. Coba sekarang. Sekarang paling nggak mau. Oke, tadi kan berarti memang tradisi itu pasti kumpul-kumpul sama keluarga ya? Lama sih nanti berapa sih? Hah? Enggak, aku paling banyak yo cuma 400 500. Enggak iya, enggak paling banyak sendiri. emang segitu. woy. Masak sendiri. Saya nggak pernah itu. Nggak pernah malah. Katanya dulu kan waktu dikasih tuh langsung dikasih ke ibu. iya, Asli. itu Iya, loh. sekali. Itu. Saya nggak paham uang dulu soalnya. Gak apa-apa mas. Berarti sampai ngaji terus. Pergi sore TPA, pulang udah. Ya Gitu, udah Mas. gitu sih. Nah, Bisa mulia sekali. tapi banyak juga sih. Iya mas. Oke. Tadi kan sudah bahas makanan juga ya. Iya, Makanan juga. makanya. Terus tadi tradisi juga sudah ya. Sudah. Oke, sekarang pas momen lebaran nih. Kan biasanya kan kumpul keluarga besar ya. Nah, pernah nggak ketemu mungkin saudara jauh nih atau sepupu itu yang mungkin lebih cantik nih? Nah, pernah nggak ngerasa sukanya sama sepupu gitu? Pernah nggak? Iya, kan soalnya kan memang mungkin dari saudara yang Jauh mungkin dari Kalimantan, dari Sumatera. jarang gitu. kenal lah, jarang kenal. Jarang. Sopo kok aku gak kenal gitu nih. Biasanya kan ada loh, gak mungkin. Biasanya kan Ada. kumpul keluarga yang terah dari mbah, Iya mbahnya banyak mbah. banyak banyak. Biasanya kan ada seperti itu. Gimana Mas? Mungkin itu bisa dicoba Mas Akbar. Tapi emang ada ya kumpul keluarga yang terah itu dari mbah. Sekarang Dari gini nih mas, kalau menurut aku sih, Ya. kalau yang sering mungkin di rumah terus, dan perantauan mungkin bisa dibilang biasa aja. Oh, Iya, biasanya biasa pasti Percaya ya. gitu. Tapi kalau bagi orang perantauan mungkin itu berbeda. Iya, beda Mungkin ya. dari pertanyaan Mas Pak mungkin emang harus ditujukan kepada yang perantauan. Kalau aku yang rasain sih emang pasti kaget. Dulu masih kecil, sekarang udah gede. Udah gede gitu kan, beda. Dulu yang sering main sama aku ini, wah tambah cantik gitu. Wih. Ada. Makanya kan mungkin nanti mungkin bentar lagi akan ada voting-votingan apa namanya haram hukumnya mencintai Sepupu dong. sepupu. Iya. menikahi sepupu bolehkah Keren ya. Mas? Maksudnya Menikahi sepupu. Menikahi sepupu. Itu menikahi sepupu. tipanya tuh bulan Ramadan ini pasti ya Udah buat ya. dari tadi. Itu Mas itu gimana Mas?
Ini cerita teman saya dulu ya. Oh malah ada loh. Oh, temennya. Oke. Aku penasaran. Gimana? Teman Teman saya ini real ya. Oke. Dulu dua teman saya ini satu sekolah. Mereka itu berdua ini pacaran selama mungkin 1 tahunan. Tiba waktunya waktu Lebaran atau di satu momen keluarga besar, dan itu diadakan nggak sering-sering 5 tahunan sekali itulah. Waktu itu mereka berdua tuh nggak tahu kalau mereka berdua ini saudara. Emang agak. Oke. Tapi udah berpacaran waktu ketemu arisan, waktu ketemu Arisan keluarga. dalam keluarga besar tuh kaget. Loh, kamu kok di sini? Oh iya, aku ya. Oh iya, naik sopo. Kowe anak itu dong. Bapakku. Ini duluan sama pacarnya. Mereka langsung pulang langsung. Iya, gimana? Aja. Tetangga nih. Yesus. Endingnya mereka menyadari ternyata mereka tuh sebenarnya nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kan karena tahu duluran dan dulurannya itu hitungannya sebenarnya udah jauh sih. Oh Tapi iya. karena mungkin ada gengsi atau Ada juga, juga. intinya mereka memutuskan tidak bilang. Wah, set ending gimana? Sering terjadi sebenarnya. Oh, Makanya iya. kalau mungkin depannya mas-mas ini punya anak, Oh iya ya. sini diajak aja. Benar Takutnya iya, anaknya nggak kenal. jangan. Betul sih. Hmm. Masuk. Soalnya takutnya kan kedepannya gini. Mungkin kenapa ada silsilah-silsilah gitu ya. Mungkin karena takutnya namanya udah keluarga yang terjalin baik. Benar. Dengan adanya seperti itu, ya semua dia bilang udah jauh nih jalannya. Terus ini mau bisa emang harusnya udah bersatu sama keluarga. Jauh, terus mau nyoba didekatkan lagi dengan pernikahan. Semua seumpama ada jeleknya, ada jeleknya perpisahan. Iya ya. Nanti kan bisa merusak bukan hanya merusak keluarga itu, tapi Semuanya hubungannya juga Oke. pastinya. dia lebih baik ada menghindari. gap gitu loh mas. Oke. Tapi nggak pernah ngerasakan ya? Siapa? Masih itu sama Sakbar ya? Saya tuh dulu ya nggak pernah mikir kayak gitu mas. Nggak pernah. Mungkin Ya? hanya Saya tuh- kaget sih. Iya. Ada Kagum. Kalau enggak kagum lah. kemana ini? Cantik banget. Gede. Oke. Tadi apa ya? Tradisinya mungkin Tradisi ini. tradisi. Enggak mesti Momen-momen. dari tadi momen-momen Lebaran itu dari tradisi, dari makanan, kultur shock di apa ya, negara Tempat tetangga, masing-masing. di pulau lain itu kan memang mungkin ada persamaan sama perbedaan ya di di Ramadan, di hari raya ya. Jadi Mas Akbar sendiri kan menceritakan kalau di Malaysia itu apa itu? Ya seperti apa? Seperti apa Terus di dari Jakarta musik sendiri juga Mas? Seperti apa? Kalau Mas Ida sendiri kan tadi menceritakan kalau di desanya juga ada tradisi mercon sama apa itu namanya Mas? Udara. Balon udara seperti itu. Oke, harapan di Ramadan dan hari apa ya? Lebaran kali ini apa Mas? Harapannya? Harapannya semoga yang diibadahkan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walaupun itu pun kadang kita lalai. Amin. Semoga kita dihamburi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberkahi dan dijaga selalu dan kesehatannya Amin. meskipun ada hal buruk. Semoga di momen Lebaran kali ini kita lebih silaturahmi lebih erat lagi. Amin. Maka dari itu sebening air Woods yang selalu ada di bulan Iya, iya, iya. waktu Lebaran di Lebaran. Intinya semoga lebih baik lagi lah. Oke. Dan hal perlu dijauhkan dan hal baik didekatkan. Oke. Cukup seperti itu. Oke, untuk Mas Akbar gimana Mas? Tapi kan udah ada dakwah dari Presiden. Mungkin Presiden. ya kalau aku sih seperti biasa kalau di setiap Ramadan kita kosong-kosong ya guys. Oke. Oh Kita gitu jadi intinya. kosong-kosongan. Hah? kayaknya. Apa Mas? Apa? Dia nggak tahu. Kosong-kosong ya? Fansnya MU ya? Hah? Fansnya MU ya? Sering Betul. kosong ya? Lah kan itu. Kita kosong-kosong. Garu aku Nggak sumpah. tahu. Ya Oh, Allah. aku nggak tahu kosong-kosong maksudnya ya kita kembali ke Oh, lagi gitu loh. Misal Mas Bima punya salah ke Mas Fuad. Oh iya 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 paham. Mas paham. 1-0. 1-0. Mas Fuad punya salah ke Mas Bima 1-1 gitu kan. Kalau di Idul Fitri nanti kan kita kembali ke Kosong-kosong. Oke. seperti itu. Itu. Ya harapannya pastinya
dosa-dosa kita yang diampuni baginya. Ya. Amin amin ya. Dan harapan tentunya bisa bertemu dengan keluarga. Bagi yang jauh, semoga tetap bisa menghubungi keluarga ya, dan tetap bisa ngabarin tentunya. Salam perantau. Tuh, salam perantau. Ya mungkin kan aku sendiri sudah pernah ngerasain itu yang jauh dari orang tua, jadi ya semoga teman-teman yang perantauan sabar, siapa tahu tahun depan bisa pulang, Amin. gitu kan, bisa membawa hasil yang memuaskan dan bisa membagikan orang tua. Oke, terima kasih Mas Zidan sama Mas Akbar sudah mengunjungi di channel FAB Podcast lagi nih. Kan udah lama ya, udah nggak muncul wajahnya di channel ini nih. Terima kasih untuk Mas Zidan sama Mas Akbar waktunya. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Oke, dan jangan lupa tonton video-video sebelumnya ya. Oke, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya dan Mas Fuad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.